Damai sejahtera Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus memenuhi hidup kita hari ini, Senin 11 Agustus 2025. Para pendengar renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebaikan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Engkau yang memelihara dan menjagai kami, sehingga hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dalam kitab Zefanya 3 ayat 1 hingga ayat 5 dengan judul perikop Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Kebaikan Allah selalu baru. Inilah judul renungan Oasis Fajar yang diambil pada ayat kelima sebagai penekanan. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang-orang lalim tidak kenal malu. Saudara-saudaraku, walaupun manusia gagal dan jatuh ke dalam dosa, Allah sendiri tetap benar dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kebenaran itu tetap merupakan sifat Allah, serta janji Allah adalah tetap ya dan amin bagi setiap orang yang mengakui dosa-dosanya, berbalik dari perbuatan jahat dan melakukan kehendak Allah. Dalam Zefanya 3 ayat 5, kita dapat melihat bahwa Allah dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya terus nyata akan kebenaran dan keadilannya. Kebaikan Allah yang selalu baru dan segar. Harapannya memberikan keberanian di tengah kesulitan, sebab itu selalu ada dalam kehidupan anak-anaknya. Kebenaran dan keadilan Allah menekankan bahwa Allah adalah benar dan adil dalam segala jalannya. Ini berarti bahwa meskipun kita mengalami berbagai hal yang tidak dapat kita mengerti, kita tetap dapat yakin dan percaya bahwa Allah memiliki rencana yang baik dan indah bagi kita. Kebenaran Allah yang selalu baru
Ayat ini juga menyatakan bahwa kebaikan Allah selalu baru setiap pagi. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki masa sulit yang pahit dan sulit, mengalami kekecewaan dan hal-hal yang tidak mengenakkan, namun kita sebagai anak-anak Allah tetap dapat melihat kebaikan Allah selalu baru di setiap hari yang kita alami. Saudaraku, harapan di tengah kesulitan, sebab Allah tidak pernah mengecewakan. Meskipun dunia mengecewakan kita, namun kita tetap dapat berharap kepada Allah, serta yakin dengan iman bahwa Allah akan selalu ada dan memberikan kekuatan baru untuk menghadapi apapun kesulitan itu. Kebaikan Tuhan akan selalu kita rasakan dan alami. Penegasannya, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah suara renungan kita hari ini. Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Amin.